Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Kami aturkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom, berkah dalam. Bersama saya, Simon S., kita akan bersama-sama untuk membaca, mendengarkan firman. Kita ambil di dalam firman Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 51. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pada secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih, karunia, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami.
apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betani yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dan dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah, anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, atau Guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, aku akan berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya.
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita doa teduh, kita kontemplasi. Arahkan mata terpejam, arahkan pikiran pada hati, satukan hati dan pikiran, dan refleksikan apa yang telah kita dengarkan atau yang telah saya bacakan tadi. Mulai. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami akan berdoa sebentar saja. Bapak yang terkasih dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini, dini hari ini, hambamu berdoa untuk hambamu yang mendengarkan atau yang membaca firman-Mu ini. Lah dia membaca atau mendengarkan pada siang hari, sore hari, petang hari, malam hari. Karuniakanlah dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Bahwa Engkau adalah firman itu, Engkau adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang pernah datang ke dunia ini dengan nama Yesus, dan Engkau akan datang kedua kalinya pada hari Tuhan. Engkau adalah Mesias Tuhan, dan Engkau akan menyelamatkan siapapun Engkau yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama-Mu. Panjang hari dalam kuasa tangan-Mu Bapa, dan kiranya sampai Engkau datang yang kedua kali, sampai Maranatha. Jamalah Tuhan, jamalah orang ini Tuhan, jamalah orang ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamalah Tuhan, jamalah orang di dalam nama-Mu itu, di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang dia rasakan Tuhan, apa yang mau menjadi beban pikirannya, apapun juga keinginannya Tuhan, kiranya Bapak menyertai Bapak dalam hidup setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, bersama saya 5 menit telah berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, berkah dalam. Amin.